Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kawan-kawan, di sini saya akan menjawab kuis di mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan awal sejarah munculnya ekonomi Islam. Sejarah munculnya ekonomi Islam dimulai pada periode klasik ekonomi, yaitu sejak misi kenabian Muhammad SAW hingga tahun 1500 Masehi, atau tepatnya pada masa kejatuhannya Andalusia. Yang kedua, periode stagnasi dan transisi dimulai pada tahun 1500 Masehi hingga 1950 Masehi. Dan yang ketiga, pada periode Resurgensi atau kebangkitan kembali yang dimulai pada tahun 1950 Masehi hingga sekarang. Apa perbedaan bisnis ekonomi pada zaman Rasulullah dengan masa pada saat ini? Yang pertama, pada zaman Rasulullah, sistem ekonominya Islam mengakui bahwa kepemilikan pribadi dalam mencari nafkah kaum muslimin berkewajiban mencari nafkah yang halal dan dengan cara yang adil. Pada zaman Rasulullah ini juga mulai ditanamkan larangan pembungaan uang atau riba, sebagaimana yang biasa oleh orang Yahudi di Madinah. Islam benar-benar menentang praktik-praktik tidak fair dalam perekonomian tersebut. Kemudian perekonomian Islam pada masa setelah Rasulullah, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Setelah berjalan 6 bulan dari kekhalifahannya, Abu Bakar pindah ke pusat kota Madinah dan bersamaan dengan itu Baitul Mal dibangun. Dalam menjalankan pemerintahan dan roda ekonomi masyarakat Madinah, Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat, sehingga mengambil langkah yang strategis dan tegas dalam mengumpulkan zakat dari seluruh umat Islam. Prinsip yang digunakan dalam mendistribusikan harta Baitul Mal itu adalah prinsip pemerataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW. Selanjutnya, perekonomian Islam pada masa Umar bin Khattab. Pada masa ini ada banyak hal yang menjadi kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat Muslim. Di antaranya, yang pertama, pendirian lembaga Baitul Mal yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam, dan khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap Baitul Mal. Yang kedua, kebijakan kedua yaitu pajak adalah kepemilikan tanah. Dan yang ketiga, mengenai zakat. Lalu perekonomian Islam pada masa Utsman bin Affan. Pada masa ini, Utsman menata dan mengembangkan sistem ekonomi, yakni dengan mengadakan 4 kontrak dagang dengan negara-negara taklukan tersebut. Kebijakan lain yang dilakukan Utsman terkait perekonomian adalah tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan harta, serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pajak
terhadap pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Ekonomi Islam saat ini dalam perekonomian global pada tahun 2019, pengeluaran konsumen muslim dunia mencapai 2,02 triliun US dollar yang mencakup 6 sektor real, yakni makanan dan minuman, produk farmasi, kosmetik, fashion, travel, media, dan rekreasi. Tren populasi muslim global juga terus meningkat. Bahkan di tahun 2030 nanti, jumlah penduduk muslim di dunia diprediksi akan melebihi 1/4 dari populasi global dunia. Apa pentingnya kita mempelajari sejarah ekonomi Islam? Dengan mempelajari sejarah ekonomi Islam, kita akan mengetahui prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama, prinsipnya ekonomi Islam menjunjung tinggi keadilan dan kebaikan dalam berbisnis, serta yang kedua menjunjung tinggi nilai keseimbangan dalam kepemilikan. Demikian jawaban kuis untuk mata kuliah Sejarah Ekonomi Islam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.